Selamat pagi. Ada komen luar biasa ini ya. Pak, kalau kena gula ini yang disebut diabetes kah? Apa bisa sembuh? Tolong kasih saran untuk makannya harus apa? Makasih. Kalau gula tipe 1 udah pasti tidak bisa sembuh ya. Setahu saya. Tapi kalau ada yang bisa sembuh ya puji Tuhan, itu berarti mujizat. Gula tipe 1 dia akan cuci darah seumur hidupnya. Kalau gula tipe 2, setahu saya, dia masih belum cuci darah. Masih diturunkan, masih bisa diturunkan. Jess, anehnya adalah orang sudah tahu gula bermasalah, tapi yang dimakan selalu gula. Itu yang saya bingung. Yang dicari selalu gula, itu yang saya bingung. Kenapa kamu tidak move on gitu? Memperbaiki pola makan. Memang tubuhmu butuh gula, tapi tidak banyak karbo. Ya, orang seringkali berpikir jangan makan manis. Jangan makan manis. Jangan makan manis gitu. Itu kan yang dipikirkan begitu. Padahal nasi itu gula. Singkong itu gula, kentang itu gula. Pengganti yang kamu pikirkan untuk nasi itu gula, dengan catatan alasan oh ini kalorinya kecil. Kayak kemarin saya tidak bisa nolak karena saya menghormati rekan bisnis saya ini. Saya diundang untuk presentasi, meeting. Dan setelah meeting datang, di depan saya sudah ada satu box nasi biryani. Di atasnya ada ayam. Kalau ayam saya makan, Jess. Tapi kalau nasi, saya udah 5 tahun tidak makan nasi. Nah kemarin itu saya makan nasi biryani. Saya udah bilang saya tidak makan ini. Lah, bojoku nyenggol. Aku makan deh. Kita menghormati bisnis. Menghormati, akhirnya saya makan di depan beliau. Saya makan nasi itu. Ya. Nah, nasi itu apapun jenisnya, yaitu di dalam tubuhmu dikenalnya gula. Gitu loh. Ya, padahal kamu tidak makan nasi pun, kalau kamu makan sayur yang dimasak, kamu makan ikan yang dimasak, kamu makan daging yang dimasak, kamu makan telur yang dimasak, itu sudah mengandung makronutrisi. Dan makronutrisi itu adalah protein, karbohidrat, lemak. Itu makronutrisi. Dan tubuhmu dikelola, dibesarkan, dihidupkan dengan mikronutrisi. Ini mikronutrisi udah ada di sini ya, lengkap. Ada tambahan yang harus kamu buat sih, kayak D3K2 itu harus ditambah. Liposomal glutathione kalau kamu udah di atas umur 25 tahun harus minum. Probiotik itu harus minum karena lambungmu butuh. Kalau enggak ya itu gut, kamu akan problem dengan begitu-begituan. Karena kamu pola makannya udah salah. Makronutrisi ya, itu yang dibutuhkan sama tubuh. Nah, kalau orang udah kena gula, kalau tipe 1 ya udah walahu alam, tinggal tunggu mujizat aja. Kalau enggak ya kamu akan cuci darah seumur hidupmu. Dia udah terminal itu. Diabetes tipe 1 itu terminal. Kamu sedang dijadikan monster atau menjadi monster buat dirimu sendiri. Itu diabetes tipe 1. Nah, kalau kamu mau, ya dicoba untuk mengizinkan tubuhmu ini menyembuhkan dirinya sendiri. Dan caranya cuma satu. Tapi kalau kamu menggunakan cara ini, ya kamu harus fit dulu badanmu. Terpenuhi dulu unsur-unsur nutrisinya. Apa itu Pak? Puasa 72 jam. Kamu harus melatih untuk itu. Untuk tubuhmu membuat mujizat. Jadi Tuhan itu hebat loh.
tubuhmu ini punya senjata pamungkas yang luar biasa. Cuman kamu seringkali, nggak kuat aku Pak, nggak bisa aku Pak. Belum juga dicoba, udah nggak bisa. Saya udah melakukan semua. Makanya saya bisa ngomong sama kamu semua kan. Puasa 72 jam. Itu baru. Kenapa puasa 72 jam? Karena dengan puasa 72 jam, selmu meregenerasi dengan hebat. Ya, selmu meregenerasi dengan hebat. Jess, ini catat baik-baik ya. Catat baik-baik ya. Perut kosong, lapar itu obat dan makanan yang paling dahsyat untuk tubuhmu. Jadi kalau kamu dikit-dikit merasa lapar, jangan bilang itu mah. Bego itu namanya. Karena lapar itulah obat yang paling top untuk tubuh. Ya, salah kamu kalau bilang kamu kenyang itu obat. Bukan. Makanya Yesus ketika dia berpuasa 40 hari, dan setelah dia puasa 40 hari dia dalam kondisi lapar, lalu setan datang mencobai, kalau kamu anak Allah, jadikan batu itu jadi roti. Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti bro. Nah itu kata-kata Yesus itu. Jadi kamu bisa belajar itu dari situ. Itu dahsyat banget itu. Dan hanya dia dalam kehidupan dunia ini yang pernah dicobai seperti itu. Dan kamu bisa belajar di sana. Yang lain tidak pernah ada setahu saya ya. Salomo paling. Salomo. Kalau nafsumu besar, taruh pisau di leher. Itu Salomo. Kata-kata Salomo. Dan itu semua dua-duanya orang hebat. Salomo itu raja terhebat di Israel setelah Daud ayahnya. Yesus itu salah satu nabi yang terhebat soal mendidik di muka bumi ini. Itu pembelajarannya saya tunjukkan ke kamu. Nah, kalau kamu memahami ini, maka kamu akan melihat, oh ternyata tubuh saya itu seperti ini. Itu untuk diabetes tipe 1 ya. Nah, untuk diabetes tipe 2, masih bisa diperbaiki kah? Kalau menurut saya masih bisa, tapi menurut kata Pak Felix Bleber itu, kamu pasti akan diarahkan untuk tergantung dengan obat. Gitu. Karena edukasi itu kan ada dua sisi ya. Edukasi kesehatan juga ada dua sisi ya. Yang pertama, saya ngawur ini ya. Udah pasti tidak bisa menjawab pertanyaanmu, tapi kamu bisa menilai. Edukasi saya, makan telur, makan ikan, makan daging, makan seafood, ini akan meninggikan kolesterolmu. Dan kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan menyembuhkan dirimu sendiri. Karena dengan kamu makan ini, maka gula darahnya akan rendah. Artinya, kamu membuang nasi, membuang tepung, membuang gula, membuang gorengan. Ini edukasi ini. Ya hanya dua ini untuk kesehatan. Ya, tengahnya saya nggak tahu. Kamu pasang sendiri bariernya. Terserah kamu. Ya kamu mau nurutin yang mana? Kalau dibilang semua makanan boleh kamu makan, betul. Tapi makanan yang bagaimana? Kalau semua bilang sakit itu adalah dari pikiran, betul. Tapi pikiranmu bisa enggak mengendalikan yang tidak sakit? Enggak bisa kan? Kamu pasti dikendalikan dengan ketakutan. Ya, 80% penyakit itu dari pikiran. Hanya 20% yang dari makanan. Tapi 80% di dalam 20% dari pikiranmu tentang makanan itu yang kamu salah makan. Masalahnya di situ gitu. Sehingga ya mau enggak mau kalau kamu melihat 3 penyakit yang menghabiskan dana BPJS 40 triliun per tahun di Indonesia, degeneratif, komplikasi, metabolic syndrome, itu kalau ditarik mundur semuanya gara-gara masalah makanan, pola makan, melanggar siklus tubuh. Hanya itu masalahnya. Makanya saya sarankan kalau mau bisa menyembuhkan tubuhmu sendiri menggunakan kekuatan diri, salutogenesis namanya, maka bangun pagi minumnya racikan macin. Kamu bangun pagi minum racikan macin, bisa diseduh 2-3 kali, sampai putih enggak apa-apa. Jam 10 makan telur, jam 1 sampai jam 7, kamu pilih jam makannya, jam berapa. Pak kalau tiap jam makan boleh, enggak masalah. Jam 1 makan telur, jam 2 makan ikan, jam 4 makan seafood, jam 6 atau jam 7 makan daging. Monggo silahkan, enggak masalah.
Itu boleh aja. Nah, malamnya stop makan. Paginya minum racikan macin lagi. Itu pola yang jos.